mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Membuat kita menyadari bahwa sebagai pemimpin, sebagai laki-laki, sebagai ayah, kita harus menjadi orang yang bijaksana, pemimpin yang bijaksana. Di luar logika memang benar sih, memang sering terjadi adanya. Jadi memang betul-betul kita harus mengandalkan Tuhan sih. Karena kan ditulis kan memang berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan ya. Bahkan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Seringkali hikmat Tuhan tuh, suara Tuhan tuh kayak bertolak belakang sama logika gitu. Kita ini memerlukan benar-benar tuntunan Tuhan ya, sebagai seorang pemimpin dimanapun ya. Ini gampang di ngomonginnya, prakteknya harus di hadiratnya terus, kalau nggak bisa keluar. Saya punya modal satu, saya mau punya hati yang mau dibentuk, mau dijadikan wadah untuk menampung hikmat. Saya terberkati sekali dan sekalian menegur saya. Ulangan 1 ayat 11. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu. Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman. Maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Nah, ayat ini yang kita baca ini adalah perkataan Musa kepada bangsa Israel ketika sebagai seorang pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang menuju kepada tanah perjanjian. Tentunya ada begitu banyak masalah-masalah yang terjadi bangsa Israel ya, waktu mereka menuju ke tanah perjanjian. Nah, masalah-masalah itu begitu banyak sehingga mereka harus mengantri untuk ketemu dengan pemimpin Musa yang akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar, pendapat untuk membuat mereka dapat mengatasi masalah-masalah mereka. Tentunya diselesaikan dengan masalah secara rohani ya, dengan firman Tuhan, dengan pengertian rohani. Nah, waktu Yitro melihat, mertua daripada Musa melihat bahwa kalau Musa mengerjakan ini, maka Musa akan kepayahan, Musa akan kesusahan. Dia akan tidak bisa mampu untuk melakukan tugas ini dengan baik, dengan benar. Sehingga Yitro memberikan sebuah anjuran kepada Musa untuk membentuk pasukan-pasukan pemimpin-pemimpin, memilih pemimpin-pemimpin. Nah, syarat yang disampaikan melalui ayat yang kita baca ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang menjadi perpanjangan tangan daripada Musa untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di bangsa Israel pada waktu itu adalah orang-orang menjadi orang-orang yang bijaksana, pilihan dari 12 suku. Jadi setiap suku memberikan satu pemimpin. Nah, satu pemimpin ini adalah syaratnya adalah orang-orang yang bijaksana. Jadi kita lihat di sini bahwa bijaksana ini adalah sebuah kata yang penting. Adalah sesuatu hal yang Tuhan mau sebagai pemimpin kita miliki. Karena saya katakan tadi, ternyata keberhasilan kita dalam mengelola sebuah perusahaan atau sebuah usaha, ya, kalau kita tidak memiliki hati yang bijaksana, maka perusahaan itu akan lambat laun akan menjadi hancur, gitu ya. Bahkan ada banyak kesaksian yang kalau mau saya ceritakan cukup panjang, banyak kesaksian orang yang sukses dalam usaha. Bahkan dia disebut sebagai orang yang baik, orang yang peduli, orang yang jiwa sosialnya tinggi. Dalam usaha dia cukup sukses. Tapi untuk mengelola atau membina anaknya, dia tidak dapat
melakukannya dengan baik, sehingga keluarganya menjadi hancur, dan akhirnya dia bisa mengambil keputusan untuk melakukan bunuh diri. Ya, nah di sini kita lihat keberhasilan, kesuksesan seseorang bukan ditentukan oleh kepintaran, kecerdasan, pengalaman, atau hal apapun. Tapi yang penting adalah memiliki hati yang bijaksana. Ini adalah sesuatu hal yang klasik tapi penting. Nah, jadi di sini Musa pun dalam memilih seorang pemimpin, kriterianya yang pertama adalah harus orang yang bijaksana. Itu syarat sebagai pemimpin. Nah, kemudian saya bacakan lagi di dalam Ulangan 34 ayat 9. Ulangan 34 ayat 9 berkata begini, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, jadi di sini hal kedua kita lihat Yosua pun ditumpangkan tangan oleh Musa dan turunlah roh kebijaksanaan. Bahkan dia dikatakan penuh dengan roh kebijaksanaan. Sehingga perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Yosua didengar oleh bangsa Israel dan mereka melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi urapan itu, roh Tuhan itu turun dan membuat Yosua menjadi pemimpin yang bijaksana. Jadi kita lihat di sini lagi bahwa pemimpin membutuhkan roh kebijaksanaan. Dan itu merupakan syarat utama yang Tuhan kehendaki untuk kita miliki. Dan yang untuk itu, kalau kita memiliki roh yang harus memiliki kebijaksanaan, maka tentunya saya katakan tadi kita harus punya hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita tahu ayat yang mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kata terpancar berarti memancarkan sebuah kehidupan. Besarnya atau kecilnya pancaran yang kita akan alirkan, kita salurkan, yaitu kehidupan Tuhan yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita ini, ditentukan oleh seberapa besar kapasitas hati kita atau kualitas hati kita. Ini juga suatu hal yang penting. Jadi Tuhan nggak bisa memberikan hal yang besar dalam hidup kita. Apakah itu hikmat, apakah itu pengertian, pengetahuan, atau hal-hal yang karunia rohani, tanpa hati yang besar, tanpa hati yang luas, kapasitas yang besar, maka yang kita akan alirkan, yang akan kita bagikan hanyalah hal yang kecil. Contohnya begini, kalau kita bicara soal hati ya. Misalnya kita punya wadah hati kita itu seukuran gelas. Nah, kalau kita tuangkan air ke dalam sebuah wadah yang hanya gelas, ya hanya sebatas ukuran gelas ya, jumlahnya ya, yang kita miliki. Tapi kalau kita memiliki wadah hati yang mungkin besar, seember, atau setoren ya, yang seperti sebesar toren yang gede punya Pak Randi gitu ya. Atau mungkin kita punya wadah yang lebih besar lagi, yaitu seperti air, seperti wadah laut misalnya. Maka kalau kita punya hati yang besar, hati yang luas, hati yang lapang, ya, maka Tuhan akan mencurahkan dengan berlimpah-limpah. Saya teringat satu ayat, yaitu dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 saya bacakan. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Lihat, Salomo nggak minta kekayaan, Salomo hanya minta hikmat, dan Tuhan memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta Tuhan berikan apa? Akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ya. Nah, dalam terjemahan lain, kata akal yang luas ini, yaitu di dalam terjemahan ILT, terjemahan ILT itu adalah, oh ya,
dikatakan begini, akal yang luas ini yaitu bicara soal kebesaran hati. Kebesaran hati yang sama seperti pasir di tepi laut. Jadi Tuhan memberikan hikmat, tapi dia butuh wadah. Wadahnya itu hati yang lapang, hati yang besar, hati yang luas, jiwa yang besar. Maka waktu kita memiliki hati yang besar, hati yang luas, maka Tuhan akan bekerja, ya, membuat hidup kita boleh berpengaruh dan membawa dampak yang luar biasa. Jadi untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, tentunya kita harus menjaga hati kita. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, seturut dengan firman Tuhan. Jadi poin pertama untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, maka kita harus menjaga hati. Karena dari hati, dari pikiran itu timbul berbagai macam hal. Kalau perbendaharaan yang masuk dalam hati kita itu adalah perbendaharaan yang baik, maka yang keluar dari perkataan kita, dari sikap kita, dari semua hal yang keluar dari diri kita ini adalah yang baik. Tapi kalau kita mendapatkan input-input yang negatif, maka yang keluar dari diri kita adalah hal-hal yang negatif. Sebab itu saya seperti tadi David bercerita bahwa melihat situasi sekarang ini, dan kita tahu kita sedang hidup di akhir daripada akhir zaman, mungkin keadaan manusia tidak akan menjadi lebih baik, terjadi kemurtatan yang besar, ya, banyak anak-anak Tuhan juga yang jatuh, ya, di dalam dosa-dosa, hal-hal yang membuat mereka menyakiti hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya percaya pesan Tuhan bagi setiap kita adalah menjadi orang-orang bijaksana, menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Karena waktu kita menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, maka hidup kita akan membawa dampak yang besar, dampak yang luar biasa. Nah, ayat yang terakhir yang saya mau bagikan dan sharingkan, yaitu di dalam Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat yang ketiga berkata begini, ini juga ayat yang mungkin Babe-babe sudah tahu banget tentang ayat ini. Firman Tuhan berkata begini, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Dan kata orang-orang bijaksana ini, yang saya baca, saya lihat juga di dalam terjemahan yang lain, ya, di dalam terjemahan dalam BIMK ini bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan katakan begini, terjemahannya berkata begini, para pemimpin yang bijaksana akan bersinar seperti cahaya langit, dan mereka yang telah mengajar banyak orang untuk melakukan apa yang baik dan adil akan bersinar seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Jadi terjemahan yang lain mengatakan orang-orang bijaksana ini adalah para pemimpin yang bijaksana. Sebab itu saya berharap melalui kebenaran firman yang kita dengar pada malam hari ini, membuat kita menyadari bahwa sebagai pemimpin, sebagai laki-laki, sebagai ayah, kita harus menjadi orang yang bijaksana, pemimpin yang bijaksana. Dan itu harus dimulai dari hati yang mau terus diubahkan sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Saya percaya bahwa saya sendiri kalau mau cerita ya mengenai keberadaan hidup yang saya alami, kalau mau saya cerita, saya jujur, saya waktu kecil bisa dibilang kehilangan figur seorang ayah. Dan saya perhatikan bahwa ayah itu adalah figur yang sangat penting. Dan kalau kita gagal menyadari diri kita sebagai ayah yang bijaksana, sebagai orang yang dipilih Tuhan, saya melihat kalau ayahnya baik, maka keluarganya itu akan jadi baik.
Ada orang ibu-ibu yang mau mendidik anaknya dengan baik, tapi dia anak-anaknya nggak memiliki ayah. Maka hasilnya, bukannya kita GR ya, hasilnya tidak lebih baik daripada seorang ayah, seorang diri yang mendidik anak-anaknya. Ada banyak contoh yang saya lihat. Dan figur ayah ini sama seperti kalau Tuhan sudah menetapkan kita sebagai pemimpin, Tuhan tahu memang ini adalah sebuah kepercayaan, sebuah kehormatan yang Tuhan beri kepada kita. Mari kita pergunakan kesempatan yang Tuhan beri ini, kehormatan yang Tuhan beri, penghargaan yang Tuhan beri ini sebagai sebuah anugerah. Maka kita akan mau menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan. Bijaksana dalam bersikap, dalam berkata-kata, memperhatikan untuk apa yang menjadi input kita, yang masuk dalam hidup kita, karena itu menentukan yang keluar melalui hidup kita. Bahkan Efesus 5 berkata bahwa perhatikanlah cara kamu hidup, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Baiklah kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Ya, apalagi di zaman sekarang ini semua serba terbuka, ya. Sekarang kalau dulu istilahnya ada track record, ya masih bisa disembunyikan. Sekarang lebih terbuka lagi, jejak digital. Jadi nggak ada yang tersembunyi, semuanya pasti akan kelihatan. Bahkan perusahaan-perusahaan besar kalau mau mencari seseorang yang mau menjadi bagian dari usahanya, bekerja di dalam perusahaannya, mereka akan melihat track record, mereka akan melihat jejak digital. Dan dibutuhkan pemimpin-pemimpin, itu orang-orang percaya, bapak-bapak, ya, kaum ayah, laki-laki yang hidup takut akan Tuhan, bijaksana. Maka saya percaya dunia ini akan jadi lebih baik. Saya sedang berbicara dengan orang-orang yang berbahagia, yaitu pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja sharing saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pastor. Tadi saya dengar ada satu kata klasik dan ya mendengar, saya mungkin mendapatkan sesuatu di sini, mendengar firman Tuhan. Mungkin ayat-ayat yang sudah pernah saya dengar, yang sudah pernah saya baca, mungkin kedengaran sebagai sesuatu yang klasik, tetapi itu bukan berarti sesuatu yang tidak penting. Mendengar firman Tuhan bagi saya adalah anugerah, dan itu bukan karena saya baik itu, tapi karena Tuhan yang baik. Dan terima kasih B. Ferdinand, dan sekarang saya buka kesempatan untuk tanya jawab, dan saya seperti yang saya sampaikan tadi sebelum saya serahkan mic ke Pastor Ferdinand, saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Andrew. Jadi sekaligus selain menanggapi, tapi sebelumnya memperkenalkan diri. Silakan Pak Andrew. Selamat malam Bapak yang berbahagia. Shalom. Ya. Perkenalkan, saya Andrew. Ya, saya tinggal di daerah Cengkareng, dan saya terima kasih Pak Pastor Ferdinand atas sharingnya. Saya terberkati sekali, dan sekalian menegur saya. Seringkali tindakan kita tuh kadang gegabah dan tidak bijaksana. Saya terberkati sekali Pak akan ini sharingnya Pak, dan menguatkan saya. Dan kedepannya apa yang perlu saya lakukan. Ya, itu cukup dari saya Pak. Terima kasih Pak Tony Pang. Terima kasih Pak Andrew. Saya sekarang ke B. Nicholas. Silakan B. Ya, selamat malam Pastor Ferdinand, B. Tony, thank you. Sorry baru nyalain kamera karena seharian tadi lagi ada kegiatan. Perkenalan ya B ya? Perkenalan ya B. Nama saya Niko, saya tinggal di CP, saya istri satu, anak saya umur 1 tahun 1 bulan. Terus apalagi ya, saya bisnis di bidang IT bersama dengan Pak Andrew. Menanggapi tadi yang dari Pastor tadi, cukup ini ya, saya juga banyak ketegur juga.
Dan saya suka sih dengan judulnya kan apa namanya, wise apa tadi? Leader. Wise leader ya. Kenapa nggak great leader? Biasanya kalau kita baca-baca buku itu kan great leader gitu ya, terus smart leader ya kan. Jadi kayak ternyata di balik semua kehebatan ataupun kepandaian manusia dan kepintarannya itu yang paling utama adalah kebijaksanaannya gitu ya. Jadi wise atau bijaksana itu menjadi pondasi yang tadi disampaikan bahwa itu akan menjadi sesuatu yang memang ini ya mendasari semua pemikiran kita dan tingkah laku kita gitu. Dan tadi saya ini banget sangat tercerahkan banget ketika disampaikan bahwa untuk bisa bijaksana itu membutuhkan ada wadahnya gitu, ada tempatnya, yaitu hati. Jadi untuk menjadi pemimpin atau leader yang bijaksana perlu hati yang ini ya, yang besar gitu ya. Perlu hati yang besar, hati yang mau dibentuk dan mau ditempa dan mau memberikan hati kita gitu ya, untuk Tuhan menanamkan kebijaksanaan tadi gitu. Dan saya sendiri juga masih sangat lemah di situ. Saya meskipun dipercaya Tuhan menjadi leader juga, baik di keluarga, di perusahaan gitu ya, bahkan juga di BAI 12 karena saya ditunjuk sama B Bani nih, FL saya menjadi JCP gitu ya. Tapi saya masih belum merasa se-wise yang saya expect gitu ya. Mungkin juga Tuhan juga mungkin melihat saya masih, waduh ini masih gini-gini aja gitu ya. Tapi saya tetap mau berproses yang jelas. Saya punya modal tadi disampaikan Pastor tadi, saya punya modal satu, yaitu hati gitu. At least itu ya Pastor ya. At least saya punya modal satu. Saya mau punya hati yang mau dibentuk, mau dijadikan wadah untuk menampung hikmat dari Tuhan tadi. Dan saya siap untuk menjadi wise leader tadi ya, pemimpin yang bijaksana, meskipun dalam perjalanannya itu memang banyak proses, banyak sesuatu yang dibuat oleh Tuhan. Dan saya percaya semua kesulitan yang kita hadapi itu supaya membuat kita menjadi orang yang bukan orang kemarin gitu. Jadi saya percaya bahwa kalau hidup kita nggak ada masalah, nggak ada himpitan, nggak ada problem gitu ya, maka kita akan menjadi orang yang sama seperti yang kemarin gitu. Justru dengan kita dikasih segala macam problematika yang mesti kita hadapi, kita mesti harus bersandar pada Tuhan gitu ya. Justru itu akan menjadi kita pribadi yang lebih matang gitu. Dan tadi lebih wise gitu ya, Pastor ya. Mungkin itu Betoni, dari saya Betoni. Thank you, Pastor. Terima kasih juga Beniko sudah menyempatkan diri meski ikut workshop ya. Saya ke Pak Bram. Pak Bram ada di tempat Pak. Tadi sepertinya meskipun tadi Pak Bram sudah sempat cerita waktu memberikan tambahan visi misi, tapi sepertinya saya mohon maaf Pak Bram belum memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Sekaligus juga mungkin kalau tanggapan atau mungkin pertanyaan ke Pastor, silakan. Pak Bram? Di unmute Pak? Belum Pak Bram. Ya. Nah, jadi nggak bisa ditekan Bertoni. Iya. Shalom all brothers. Jadi terima kasih Pastor Ferdinand. Ini yang terang firman yang dibagikan. Perkenalan ya Bertoni ya. Ya jadi. Ya silakan Pak. Ya, anak saya 2, istri 1. Saya berjemaat di Albalab Ministry, pekerjaan di bidang background-nya advertising, terus kemudian pindah ke pembuat private label, jadi pembuat produk dengan merek klien yang minta gitu ya. Dan dari apa yang disampaikan, saya ngucap syukur ya. Jadi saya jadi diingatkan tentang apa yang Yesus katakan.
belajarlah kepadaku karena aku ini rendah hati dan lemah lembut gitu ya. Nah, jadi memang karena rutinitas, intensitas karena pekerjaan, istilahnya kalau kita di dalam pekerjaan kan ininya tekanannya tinggi ya. Bisa-bisa kita tidak bijaksana karena kita bisa mengambil pengalaman yang sebenarnya kita anggap itu baik tapi belum tentu tepat pada situasi yang kita hadapi. Jadi emang perlu melihat, menyikapi, istilahnya bagaimana salah satu tindakannya adalah belajar mendengar dengan baik gitu ya, lawan bicara kita ataupun yang orang yang baru kita kenal. Karena saya sendiri belajar, dulu saya lebih cepat banyak ngomongnya menanggapi daripada mendengar gitu ya. Jadi Tuhan udah kurangi gitu ya. Jadi kayak menggebu-gebu gitu kan untuk menyampaikan sesuatu. Nah, itu kan di firman Tuhan katakan perbaruilah akal budimu gitu ya. Jadi memang puji syukur hanya Roh Kudus yang memampukan gitu ya untuk kita bisa melakukannya menjadi wise. Jadi bukan soal reputasi dan prestasi kita yang orang bisa berikan kepada kita kan. Kalau kita berbuat baik, kita dapat reputasi. Kalau kita mencapai goal, kita dapat prestasi karena nama baik kita berbuat baik, kita dapat reputasi yang baik. Tapi bukan itu sebenarnya. Sebenarnya itu yang diberikan manusia. Sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah karakter Kristus yang kita ekspresikan. Jadi saya melihat wise leader ini bagaimana kita mengekspresikan kasih Kristus bagi banyak orang. Kitanya nggak penting, yang penting adalah Kristusnya dalam kehidupan kita yang kita ekspresikan. Jadi saya menyadari belajar dengan Yesus melalui firman-Nya, rendah hati dan lemah lembut. Ini gampang di ngomonginnya, prakteknya harus di hadiratnya terus, kalau nggak bisa keluar. Nah, saya cuma tambahkan aja satu ayat yang tadi mau dibagikan ya. Ini sebenarnya ada hubungannya juga. Saya bacakan di Kisah Para Rasul 1 tentang Yudas. Yang saya bacakan aja yang di ayat 18 katakan Yudas ini telah memperoleh sebidang tanah dari upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumbak keluar. Hal ini diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka Hakal Dama. Hakal Dama artinya tanah darah. Ayat 20-nya ini sangat berkesan sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur. Biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Ini saya nggak ngerti. Dulu saya pernah baca ayat ini, benar-benar firman Tuhan itu luar biasa ya. Dia bisa menjawab dalam segala situasi dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Pas saya renungkan, jadi kita ini adalah tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Ketika Yudas, walaupun sebagai murid Kristus, dia menggunakan jiwanya untuk iming-iming uang yang besar gitu ya. Dia tidak di dalam hadirat Tuhan senantiasa seperti 11 murid yang lain. Maka ini seperti rumah yang kosong. Dikatakan biarlah perkemahannya menjadi sunyi. Jadi saya juga menilai, kalau saya tidak sebagai pemimpin tadi yang kita semua ini, karena kita lahir sebagai pemenang, firman Tuhan katakan, kalau kita tidak hati-hati, jiwa kita dikuasai oleh rutinitas pekerjaan, artinya percaya diri yang tinggi. Kan ada yang kirim itu motivator bilang, pertama mesti pede katanya, kedua baru percaya Tuhan. Wah, saya bilang terbalik nih, pede dulu katanya, percaya diri. Jadi saya nggak setuju. Jadi jangan sampai kemah kita nih, tubuh kita nih menjadi sunyi. Karena apa? Karena kita tidak dalam hadiratnya. Walaupun kita dikuasai oleh pengetahuan yang tinggi, ilmu yang tinggi gitu ya, tapi kosong.
sehingga akhirnya nanti bisa terjebak kita melakukan seperti yang Brother David saksikan, hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Jiwanya dikuasai oleh iblis, tubuhnya binasa, tapi mungkin bisa selamat diterima, di masuk surga, tapi kehidupannya di dunia tidak menjadi berkat. Perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni dalamnya dan jabatannya diambil oleh orang lain. Ya, ini teguran buat saya juga, menjadi wise leader artinya belajar terus, mau belajar terus, belajar mendengar, listening, bukan hearing. Listening, not hearing. Itu saja, Pak. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Bram. Saya satu pertanyaan buat Pastor Ferdinand, tapi sebelumnya saya ingin ke Pak Maret. Yang saya tahu adalah pemimpin perusahaan, Pak. Mungkin ada yang Pak Maret mau tanggapi, Pak, dari sharing Pastor Ferdinand. Silakan Pak Maret. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih Pak Pastor Ferdinand ya untuk sharing reminder-nya. Saya sendiri juga sangat diberkati dengan sharing reminder-nya bahwa ya benar sekali ya, kita ini memerlukan benar-benar tuntunan Tuhan ya, sebagai seorang pemimpin dimanapun ya, kita memimpin keluarga, memimpin dipercaya memimpin tim ya, company gitu ya. Jadi benar-benar bahwa memang terutama hikmat ya, tadi disebut hikmat ya. Jadi modal keberhasilan kalau kita melihat saat ini memang dalam kondisi uncertainty ya, artinya lebih banyak faktor di luar kita yang bisa mendrive kesuksesan bisnis ya, bukan karena kekuatan, bukan karena pengetahuan, bukan karena pengalaman ya, karena semua mengalami turbulensi yang tidak menentu gitu ya, artinya kekuatan di luar ini lebih menentukan gitu, arah ke depan gitu ya. Nah, sekali lagi memang hikmat itu menjadi dasar yang sangat kuat ya. Nah, sekali lagi bagaimana kita mendapatkan hikmat tadi juga disampaikan oleh Pak Ferdinand gitu ya, cukup jelas bahwa memang hikmat itu datangnya dari Tuhan gitu ya. Dan apa sih yang Tuhan rindukan memang dari hati gitu ya. Jadi sekali lagi respon hati kita itu menentukan. Ya, jadi menjadi umat yang berkenan, tentu saja Tuhan akan bukakan hikmat gitu ya. Jadi sekali lagi Amsal 2:6 ya, saya juga sampaikan gitu. Tuhan itu memberikan hikmat gitu. Dari datangnya dari mulutnya Tuhan, dari firman gitu ya. Jadi sekali lagi memang firman itu menjadi kekuatan bagi kita untuk kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ya, jadi dalam menghadapi situasi kondisi pandemi gitu ya, di mana semua juga sekarang mencoba membuka gitu ya, itu kan policy pemerintah gitu ya. Kalau kita kembali flashback, kenapa kita nggak ngikut Cina dari kemarin gitu ya, lockdown cuma 2 bulan habis itu buka. Kenapa Malaysia sendiri gitu nunggu 2 tahun gitu ya. Dan kita bisa melihat sebenarnya pemerintahan Jokowi ini pemerintahan yang visioner, yang benar-benar dapat hikmat dari Tuhan ya. Sehingga pemimpin sudah membuka nih dari sejak mungkin 6 bulan pandemi, sudah dibuka aja gitu. Dan ternyata Malaysia pun belajar dari Indonesia. Sekarang ini dibuka gitu. Walaupun Omikron juga naik dan cukup tinggi itu ya, 60.000 gitu sehari. Tapi mau nggak mau memang ekonomi harus jalan. Dan saya melihat sekali lagi ini belajar dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin ini. Sekali lagi kalau nggak datangnya dari Tuhan, ya kita pasti akan tertinggal gitu ya. Paling tidak kita nggak mengambil momentum itu gitu. Ternyata ya memang pasti ada korbannya gitu ya. Tetapi akan lebih baik kalau memang sebenarnya tetap dibuka gitu. Nah, semua dunia kan berkaca dari Indonesia sebenarnya. Ya, jadi kalau boleh melihat ya luar biasa gitu, tetap penuh kehati-hatian. Jadi sekali lagi ketika Tuhan itu kita jadikan andalan, sekali lagi firman itu menjadi andalan, kita akan diberi langkah yang hati-hati gitu ya. Tetapi arahnya jelas gitu.
arahnya makin sharp, makin benar gitu ya. Dan cara Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita beyond gitu ya. Artinya ketika kita melangkah bersama Tuhan, selain ada hikmat, tuntunan Tuhan itu membuat terobosan-terobosan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya, jadi saya melihat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, luar biasa, dan caranya ajaib. Ya, jadi selain hikmat kita dituntun, tetapi juga di dalam perjalanan sendiri kita menemukan hal-hal yang di luar apa yang kita bayangkan sebelumnya, bahkan kita rencanakan. Jadi itulah hebatnya Tuhan. Ya, disitulah memang kuasa Tuhan bekerja. Ya, melebihi apa yang kita pikirkan. Nah, itu adalah buah dari ketaatan kita, buah dari respon kita. Ya. Jadi mungkin memang kalau kita diizinkan juga mengalami kesulitan apapun, ya kita mari tetap menjadikan kesempatan untuk kita terus mendekat kepada Tuhan. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih Pak Ferdinand untuk firman-Nya, sangat menguatkan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Maret. Pertanyaan saya, Pastor, bagaimana Pastor terhubung ke FGW MFI, Pastor? Dan mungkin saya bisa bilang, katakan mungkin juga sekaligus ingin tanya apakah mungkin yang saya memahaminya Pastor menganggap FGW MFI sebagai mitra seperti dalam pelayanan. Iya. Ya, sebelumnya saya terima kasih dulu juga kepada BB yang tadi sudah men-sharingkan juga dan menguatkan dan mendiskusikan untuk menyimpulkan juga ya. Saya rasa itu juga sebuah kesimpulan-kesimpulan yang tepat untuk kita menjadikan Kristus sebagai kepala, sebagai pemimpin kita, dan yang kedua supaya kita juga hidup di dalam tuntunan Tuhan. Ya, banyak yang Tuhan itu spesifik, Tuhan itu pasti akan menuntun kita. Ya, kita percaya bahwa Tuhan juga berbicara kepada kita melalui suaranya, suara Tuhan, sehingga Tuhan tahu kebutuhan kita dan Tuhan menjawab kebutuhan kita secara spesifik. Ya, nah itu dibutuhkan hikmat, kebijaksanaan yang Tuhan pasti berikan kepada setiap kita. Ya, nah untuk pertanyaan dari Pak Tommy, B. Tommy, mengenai full gospel ya. Kalau saya boleh sharing sedikit. Jadi saya ini full gospel ini dari saya masih SMA, saya sudah diajak sama om saya. Dari zaman dulu ya. Itu masih saya SMA, saya diajak om karena om kebetulan juga pengusaha. Saya masih SMA waktu itu. Jadi saya lihat, wah ini pengusaha-pengusaha yang luar biasa ini, yang takut Tuhan, yang hatinya mau melayani Tuhan gitu ya, mau memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Saya lihat itu waktu di SMA, dan saya diberkati dengan wadah ini, full gospel ini. Dan setelah itu, setelah saya sudah tidak tinggal sama om, waktu itu saya SMA tinggal sama om, kemudian saya kembali ke orang tua. Nah, jadi melalui itu saya juga pernah ngelihat dalam sebuah ibadah. Jadi saya lagi di perjalanan, kemudian saya ketemu dengan bapak-bapak ya yang lagi di perjalanan itu sedang tertawa gembira, tertawa sukacita. Terus saya bilang, wah ini orang kok sukacita ya. Saya pas lihat, wah ternyata mereka lagi baru selesai pertemuan full gospel. Jadi di sini sebenarnya full gospel ini sudah banyak memberkati anak-anak Tuhan. Nah, tinggal wadah ini bisa lebih besar lagi, karena saya percaya tantangan zaman sudah semakin banyak, besar. Kita juga harus lebih bergerak lagi lebih banyak, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Karena masa sekarang ini masa yang berbeda, apalagi sekarang ada ke depan ada metaverse ya. Nah, kalau beberapa gereja saya lihat sudah masuk di sana, ya walaupun ada pro dan kontra, bagi saya kalau Injil diberitakan, ya nama Tuhan ditinggikan, maka akan menarik banyak orang datang dan diselamatkan. Bagi saya itu saja, mau pakai media apapun, Tuhan pasti bisa pakai
asalkan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, nah, jadi untuk bicara full gospel, saya ya memang dibilang mitra pasti, dan kalau Tuhan berkenan, saya tidak tahu apa ke depannya, tapi saya sangat senang boleh ada bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan, ya, anak-anak Tuhan yang bergerak di marketplace dengan tujuan yang sama, yaitu memberitakan Injil Kerajaan. Ya, mungkin saya pelayanannya di gereja, tapi babe-babe yang lain bergerak di marketplace untuk jadi alat Tuhan. Ya, bagi saya nggak masalah. Makanya saya pertama kali memang diajak setelah sekian lama nggak ikut Om, kemudian saya baru ikut lagi dengan yang mengajak saya di full gospel adalah Babe Randi, ya, yang Toron Air, ya. Nah, usaha Toron Air. Nah, di situ saya kembali melihat bahwa api itu masih ada di full gospel. Jadi biarlah api itu terus menyala, bahkan semakin besar. Jadi berkat, karena setiap kita punya punya bidang, punya bagian yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan di jalur kita masing-masing. Ya, kalau saya sebagai gembala, saya siap untuk men-sharingkan firman, untuk kalaupun ada kegiatan-kegiatan full gospel dan saya bisa ada waktu untuk bersama-sama, kenapa enggak? Bagi saya diberkati melalui wadah full gospel ini. Dan saya percaya itu akan terus membuat kita bersama-sama bergandengan tangan bagi pekerjaan Tuhan. Oke, itu saja. Tuhan berkati semua. Ya, terima kasih, Pastor. Ya, sekarang jam sudah hampir setengah 10. Saya izin ke B. David, kepada chapter presiden, ke Beniko, dan juga ke Pak Bram untuk mungkin memperpanjang, Pak, sekitar 15 menit, Pak Babe. Ada beberapa yang belum menanggapi, mungkin ingin menanggapi. Tapi sebelum saya mungkin membuka kesempatan kepada Bro Thomas, kepada Pak Arandi ataupun Bro Keiko, saya ingin menyambut, saya panggil Roy, ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, yang saya anggap sebagai sahabat saya. Selamat bergabung, Roy. Mungkin kalau boleh secara singkat memperkenalkan diri, kalau boleh. Selamat malam, betul. Selamat malam, Babe Tony. Teman-teman, saya Roy Dermawan. Teman Babe Tony, saya tinggal di Depok. Terima kasih banyak. Ya, mungkin pekerjaan juga, Roy, dan kalau boleh mungkin satu ayat juga, jadi tambahan. Pekerjaan, saya ini macam-macam pekerjaannya. Salah satu yang utama dosen di Universitas Indonesia. Satu ayat, ayat dasar ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena barang siapa meminta menerima, barang siapa mencari mendapat, dan barang siapa mengetuk baginya pintu dibukakan. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi. Ya, silakan Bro Thomas, Pak Randi, atau mungkin Bro Keiko mau menanggapi atau mungkin bertanya kepada Pastor Ferdinand sebelum saya serahkan kepada Bro David yang ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Bro Thomas mungkin, atau Pak Randi atau Bro Keiko. Ya, aku sangat senang ya dengan dengan topiknya West Leader, itu sangat relevan banget ya. Karena balik lagi, kalau berdasarkan pengalaman juga, seringkali hikmat Tuhan tuh, suara Tuhan tuh kayak bertolak belakang sama logika gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong smart leader itu hanya mengandalkan lebih ke logika gitu. Tapi kalau wise leader itu mengandalkan hati, suara Tuhan. Jadi memang dalam hidup itu ya kita tidak bisa semata-mata hanya mengandalkan logika saja gitu. Seringkali kita perlu juga kita mengandalkan Tuhan. Suara Tuhan terkadang nggak nyambung banget sama logika gitu. Maksudnya
seringkali saya ngalamin gitu. Tahun 2020 sendiri saya tuh ngalamin yang benar-benar di luar logika. Jadi saya pas pandemi itu saya kehilangan 50% dari klien saya, pendapatan saya turun setengahnya. Terus saya tuh kayak ada suara gitu kayak Tuhan bilang, "Kamu jangan pecat karyawan kamu," gitu. Terus terus saya ikutin gitu, padahal karyawan banyak banget dan operasional tuh gila-gilaan gitu. Tapi yang mujizatnya itu akhir tahun saya bisa dapat project yang akhirnya di tahun itu nggak rugi, bahkan malah untung gitu. Jadi kadang-kadang ya itu maksudnya, eee, uniknya itu ya, uniknya Tuhan tuh kita itu bisa ngikutin Dia tapi seringkali di luar logika manusia gitu. Itu yang menariknya. Saya mungkin ingin tanya juga, eee, apakah emang seperti itu ya cara kerja Tuhan? Jadi lebih banyak kita mengandalkan iman gitu ya dibanding dengan logika gitu ya. Karena saya merasa seperti itu sih pengalaman hidup saya seperti itu kayak bener-bener nih kayak di luar logika. Semua orang udah bilang, "Kamu udah nggak mungkin bertahan kalau bisa mempertahankan semua karyawan itu," gitu. Udah pada bilang gitu dan saya akhirnya tetap ngeyel dan tetap mempertahankan dan bisa selamat gitu. Tapi ya itu balik lagi karena iman ya. Apakah emang benar seperti itu, jalannya Tuhan gitu, kita emang harus berani mengambil keputusan, yang di luar logika, apakah, saya mungkin termasuk yang ekstrim gitu loh. Apakah jadi saya juga sebenarnya bertanya-tanya juga, apakah saya ini orang ekstrim gitu, nggak pakai logika gitu, tapi toh ternyata akhirnya bisa lewat juga. Ini yang saya mau tanya ke Pastor Ferdinand, apakah benar gitu yang saya jalankan gitu ya? Karena kan ada juga yang bilang ke saya, "Kamu nggak boleh gitu, Tuhan kan ngasih logika kan itu tujuannya kan buat supaya kamu mikir juga," gitu kan. Tapi, terkadang ketika kita menjalankan suara hati malah itu yang akhirnya Tuhan buka jalan di situ gitu. Ini yang sebenarnya sering jadi perdebatan dalam hidup saya juga, karena ada yang bilang, logika itu yang kasih Tuhan, jadi kamu sebenarnya harus ikutin logika juga. Jadi yang benar-benar exactly benar tuh yang mana gitu. Saya pengen tahu aja biar saya juga nggak salah jalan gitu. Itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, silakan langsung ditanggapi kalau boleh, Pastor. Ya langsung ya Pak. Kalau saya ya kembali lagi karena dasar saya pastinya hamba Tuhan dan mendasarinya di atas firman ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berbicara kepada kita. Suara Tuhan itu kadang-kadang memang berbeda dengan logika kita berpikir. Tapi kalau diperhadapkan kepada dua hal, memilih antara apa yang dikatakan Tuhan, yang kita sebut sebagai suara Tuhan, dengan logika umum, opini yang sedang terjadi di sekitar kita. Maka kalau saya memilih adalah suara Tuhan. Contohnya adalah ketika Petrus ya melihat Yesus yang berjalan di atas air. Ya, logika mengatakan bahwa nggak mungkin orang bisa berjalan di atas air. Tapi waktu Petrus berkata, "Guru, engkaukah itu?" Terus, "Bolehkah aku berjalan di atas air, menghampiri engkau?" Terus kata Tuhan, "Datanglah." Dan Petrus mengalami mujizat, dia bisa berjalan di atas air. Itu di luar dari logika, di luar dari hal-hal yang tidak pernah adalah orang yang bisa berjalan di atas air pada waktu itu. Tapi Tuhan bisa membuktikan bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan kalau dia sudah berbicara, dia sudah menyampaikan sesuatu, maka itu lebih tepat dan lebih benar di luar dari apa yang bagi kita itu nggak masuk akal, di luar dari logika. Itu salah satu contoh dari sekian banyak contoh bagi suara Tuhan itu lebih besar, lebih hebat
daripada cara kita manusia berpikir. Jadi melalui tema ini, Wise Leader ini, memang tujuan khotbah saya adalah bagaimana kita sebagai pemimpin-pemimpin menjadikan Tuhan, firman-Nya itu sebagai yang terutama. Ya, dan di situ kita nggak akan takut, kita tidak khawatir dengan situasi kondisi yang terjadi hari ini dan ke depan, karena kita mendasarinya di atas firman-Nya dan janji-janjinya. Saya percaya waktu kita terus minta hikmat Tuhan, terus minta tuntunan Tuhan, terus minta supaya Tuhan memakai kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar, maka Tuhan juga akan menyertai, Dia akan memberkati, dan Dia akan terus berbicara kepada kita. Asalkan kita taat melakukannya, maka kita akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang dapat kita buat dengan kekuatan kita sendiri, ya, dengan hikmat kita, dengan pengetahuan manusia kita. Ya, mungkin itu ya yang saya bisa sampaikan. Tuhan berkati. Terima kasih sudah menjawab dan menguatkan saya. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. B. David, saya izin sebelum ke Anda, saya lihat Bro Keiko on lagi videonya. Mungkin boleh ya, B. David, sebelum ke pengumuman, saya ingin memberi kesempatan kepada Bro Keiko. Mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan ke Pastor. Udah jelas sih, maksudnya di sini kan emang diperuntukkan kita semua untuk jadi leader ya, leader yang wise juga, khususnya dalam rohani ya. Itu bagus banget sih insight-nya. Ya jadi ya aplikatif banget sih tadi pemaparan dari Pastor. Jadi ya memang iman di luar logika memang benar sih, memang sering terjadi adanya. Jadi memang betul-betul kita harus mengandalkan Tuhan sih, karena kan dituliskan memang berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan ya, bahkan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kita harus berimannya ke yang benar gitu ya, itu Tuhan. Itu sih, Bro. Terima kasih, Bro Keiko. B. David, mangga. Oke, terima kasih Pak Tony kesempatannya. Seperti biasa sebelum doa ya sama foto bersama, sedikit ada pengumuman. Ini luar biasa banget. Kita kedatangan Bro Roy Dermawan. Ini dari Depok ya, saya juga dari Depok. Sudah bergabung di chapter mana ya Pak? Saya enggak bergabung di chapter. Oke, terima kasih. Jika ada nanti terpanggil untuk tergabung, FGB MFI adalah untuk menguatkan satu sama lain lewat kesaksian. Seperti pada pendahulunya yang didirikan oleh Demos Sakarian adalah pada intinya adalah jiwa. Kita memperkenalkan Tuhan dari orang yang belum mengenal Yesus dan memperkuat orang yang sudah mengenal Yesus dan mengembalikan dia ke gereja, ke jalannya Tuhan. Mungkin kalau punya mental kuat, punya panggilan, punya kerinduan untuk menjangkau jiwa, boleh hadir di sini. Oke, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dari statistik COVID 2019 ini per tanggal 21 Februari. Puji Tuhan nggak kelihatan ya. Tingkat yang kena sama yang sembuh itu nggak berbanding jauh ya. Di sini kesembuhannya itu tingkat terkonfirmasinya itu 77.000 dan kesembuhannya itu 102.048. Nah, itu sekarang COVID sekarang ini bukanlah suatu hal yang sangat membahayakan, bukan kita menantang, bukan jauh dari sebelumnya, makanya tingkat kesembuhannya jauh lebih tinggi. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir, karena saya juga alumni Omikron, cuman hanya 2 hari per 3 hari lah kalau nggak salah. Dan pengumuman selanjutnya adalah besok ada 2 Selasa, bagi teman-teman yang mau bertemu dengan Pastor Ferdinand, biasanya dia sering datang di 2 Selasa, dan kita bisa fellowship, bisa tanya langsung. Nah, kita juga di sini ada beberapa pengumuman lain lagi, seperti di Karawaci. Kalau ada teman-teman yang udah mencari jiwa, bisa taruh di BHI 11, namanya Bemuri, nanti bisa kontak saya. Kita ada di Grandville, BHI 10 Fandi, kita ada di Kuningan City, BHI 9 dipegang oleh Chapter Ferdinand Yudi, dan Bemars Kalibata City, Pondok Indah Pak Vincent, Plaza Semanggi, Andre, Gading Serpon ada B. Nicholas, Plaza Indonesia ada Pak Bram, B. Simon sebagai apa nih? B. Nicholas di mana? Di GI ya? Di GI. Nah,
dan saya sendiri di Lenteng Agung. Nah, kita bisa kerjasama seperti Pak Roy, kita menjangkau jiwa bersama kalau mau ke surga bareng-bareng, tapi kalau ke surga sendiri sih nggak masalah. Oke, terima kasih pengumuman dari saya. Salam sehat, FGB Men. Be strong in the Lord. Makasih B. David. Untuk selanjutnya kita masuk ke doa penutup dan B. Thomas ya yang dapat tugas. Boleh saya minta mungkin B. Thomas sekaligus mendoakan pokok-pokok doa yang ada. Oke, poin berapa aja Pak? Ada 5 poin di situ. Tapi ya 5-5-nya kalau boleh mungkin untuk mempersingkat waktu juga. Buat saya gimana? Oh ya oke. Buat Anda mungkin saya minta izin ke Pastor Ferdinand untuk didoakan. Oh ya, saya mohon maaf ada pokok doa B. Thomas. Boleh Pastor untuk mendoakan Bro Thomas poin ke-4, Pastor. Oke. Ya, oke. Tapi sebelum masuk 1, 2, 3 sama 5 ya berarti ya. 1, 2, 3, 5 Bro Thomas nomor yang ya pokok doanya Bro Thomas oleh Pastor Ferdinand. Boleh ya, Pastor? Ya. Tapi sebelumnya saya lihat Bro Fitz tadi sempat bergabung. Oh ya, Bro Fitz. Ya, mungkin secara singkat saja ini mohon maaf Bro Fitz, kita sudah masuk di sesi doa penutup. Jadi mungkin kalau boleh mohon izin ini minta maaf sekali, mungkin memperkenalkan diri kalau boleh secara singkat Bro Fritz. Ya. Kalau malam di semua. Maaf, sebelumnya saya minta maaf baru sempat join karena ada beberapa kesibukan. Perkenalkan, nama saya Fritz. Saya sebenarnya berjemaat di Gereja Bethel Indonesia di GPI. Lalu saya tinggal di daerah Tomang. Terus apalagi ya Bi, saya udah lama nggak ikutan Zoom meeting, jadi lupa apa yang harus saya sampaikan. Terima kasih Bro Fitz, meskipun mungkin hanya bergabung sebentar, tapi terima kasih, saya rasa sudah hadir dan saya yakin berkesan bagi semuanya meskipun singkat kehadirannya Bro Fitz. Ditunggu lagi Senin depan Bro. Terima kasih B. David ngingetin saya untuk foto. Jadi sebelum ke Bro Thomas kemudian nanti dilanjutkan oleh Pastor untuk doa, mungkin saya minta izin kepada yang hadir untuk boleh nyalakan videonya untuk foto. Ya, izin Pak Maret, Bro Keiko, dan juga Bro Niko kalau memungkinkan. Ya. Pak Maret, mohon izin Pak, kameranya apakah bisa dinyalakan Pak? Sepertinya mungkin beliau sedang tidak di tempat ya. Gimana B. David, mau menunggu sejenak? Oke, standby. 1 FGB 1, 2, sebut FGB ya. 1, 2, 3 FGB. Ya, sip. Oke, makasih. Silakan Bro Thomas, kemudian Pastor Ferdinand. Oke, aku 1 sampai 2, 3 sampai 5 dulu, habis itu 1, 2, 3, 5 Pastor Ferdinand poin keempat. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Bapa di surga. Ya Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kehadiran-Mu yang begitu nyata dalam pertemuan ini. Bapa, kami tahu di akhir-akhir ini bahwa cuaca dan juga kondisi sedang kurang baik sehingga banyak yang sakit. Untuk itu kami berdoa khususnya untuk Beres, Ibu Rian, agar sembuh dari demam, pusing, batuk, flu, dan nyeri sendi. Dan juga untuk Sujadi agar sembuh dari COVID. Tuhan, kami juga berdoa untuk B. Handalan agar dapat sehat sempurna. Amin.
dan juga semua member-member dari FGB MFI dan semua orang-orang yang melayani Engkau. Berilah kesehatan pada kami Tuhan, pada bangsa Indonesia ini, agar dapat terbebas dari penyakit COVID. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu jauh melebihi dari segala penyakit yang ada di muka bumi ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter, yang mampu menyembuhkan apapun penyakitnya. Apapun yang dikatakan dokter tidak bisa sembuh, tapi mujizat-Mu, kuasa-Mu jauh lebih besar dibanding semua penyakit yang ada. Kami percaya bahwa semua member-member kami dan juga semua sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit di luar sana, kami mohonkan kesembuhannya kepada Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah menyembuhkan semua penyakit kami. Ya Bapa, kami juga BHI 1, tolonglah diberikan kekuatan, dikuatkan dalam pergumulan. Dan jika emang rencana-Mu, biarlah kami dapat melebarkan chapter kami. Karena yang terpenting adalah kami ingin menarik lebih banyak jiwa untuk mengenal Engkau. Yes. Karena Tuhan, Engkau hadir di dalam hidup kami dan Engkau telah memberikan tugas mulia kepada kami semua, yaitu menyebarkan kabar sukacita. Dan kami tahu Tuhan, bahwa kami ingin menyenangkan hati-Mu dengan membawa lebih banyak jiwa untuk kembali kepada Engkau. Untuk itu Tuhan, bila Engkau berkenan, biarlah Engkau kuatkan agar kami bisa membuka chapter 1, 2, atau 3, atau bahkan lebih lagi, sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami dapat menjadi penjala jiwa, seperti yang Engkau berikan kepada murid-murid-Mu. Kami menjadi penjala manusia. Ya Tuhan, biarlah hidup kami, di dalam hidup kami ini, semata-mata untuk melakukan kehendak-Mu. Dan apapun yang kami lakukan di dalam hidup ini, adalah demi memuliakan nama-Mu. Benar. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua member chapter ini, agar kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Biarlah kedagingan kami semakin hari semakin kecil, tapi hati kami untuk mencintai Engkau semakin lama semakin besar di dalam hidup kami. Biarlah roh-Mu semakin lama semakin kuat dan semakin besar di dalam hidup kami. Sehingga benar-benar hidup kami dikuasai oleh roh-Mu ya Tuhan. Hingga apapun yang kami lakukan, tindakan yang kami lakukan, semua adalah seturut kehendak-Mu. Tuhan, inilah doa-doa kami, anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau telah mendengarkan doa-doa kami, dan Engkau telah mengabulkan segala doa-doa kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami bersyukur buat persekutuan kami ini, fellowship kami ini. Kami tahu Tuhan yang terus menguatkan setiap kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan melalui doa-doa kami percaya bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sudah dibenarkan oleh karena darah Kristus. Saat ini kami bersepakat Tuhan, sebab Engkau berkata jika kami sepakat meminta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau nyata, Engkau hadir, Engkau berkuasa. Saat ini kami sepakat berdoa bagi hamba, bagi Bro Thomas Joseph ya Tuhan, yang saat ini di dalam usahanya untuk bisa masuk Tuhan, memenangkan tender untuk proyek PVC counterpaint Tuhan. Bapak, kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Amin. Amin.
bersama dengan Bro Thomas Joseph untuk kerinduannya Tuhan. Tuhan, biar Tuhan berbelas kasih, Tuhan menyatakan kuasa, Tuhan bagimu, Engkau mampu melakukan jauh lebih besar dari apa yang dapat kami doakan, bahkan kami pikirkan Tuhan. Sebab ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. kehendak Tuhan dinyatakan, dan kami percaya kerinduan dari Bro Joseph Tuhan, Thomas Joseph ini boleh terjadi Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan untuk semua proses-proses untuk tender ini boleh dimenangkan oleh hamba-Mu ini sehingga boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapa, janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan akan membawa kami senantiasa naik dan tidak pernah turun menjadi kepala dan bukan ekor. Itu adalah janji-Mu Tuhan. Kami sangat percaya akan janji Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di sorga. Amin. 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 Terima kasih Pastor Ferdinand, terima kasih semuanya, Roy, Bro Thomas, Pak Bram, Pak Andrew, kemudian Bro Nicholas, Pak Randi. Terima kasih Bro Pastor, terima kasih semuanya, Pak Thomas, Bro Terima kasih Roy, semuanya. Pak Andrew, Pak Pastor Randy, Loren makin laris, terus Pak Eko, Pak Fris, juga Pak Simon, Thank semuanya. you, Bro Tony, thank you, Bro David, Terima kasih, Pak Maret, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. thank you, Pak Andrew, thank you. Sampai ketemu besok, Pastor. Chris, Ya. Bram, Thomas, Pastor Thomas. Amin, amin. Ngopi besok ngopi. Berkati semua. Sip. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas berkati Pak, jauh-jauh dari Malaysia Pak, terima kasih atas berkati. Wah, Puji Tuhan Pak Yesus. Maret ini. Yos, luar biasa Jos. Semua. Ya, udah Thank David. Pak Fris, jangan suka telat, Pak Fris. Siap. Minggu depan itu minggu depan. Baru pulang dari Sukabumi, dari posko Wah, banjir. ini banyak Wah, banget luar kesaksiannya biasa. nih. Waduh. Kapan Pak Maret muncul di YouTube-nya, di YouTube channelnya Anda, David? Ya nih waktunya nggak ada di mana aja, Pak Tony Pang. Nggak ada di Jakarta ini, jangan percaya di Jakarta, di pelayanan di jalanan banyak. Pakai Vicon dong, pakai Vicon. Enggak, itu namanya ganti tuh, Fresh David Caniago masih diinget tadi tuh bulan lalu itu. Oh iya, belum ya, belum diganti. Gak apa-apa, bagus. Udah ayo pisah, sampai ketemu minggu depan. Jangkau jiwa, ayo semua, jangkau jiwa besok laporan. Iya. Mantap. Terima kasih sekali lagi atas Pak berkati. Bram, sehat betul ya. Ini hasil Ya. videonya kemana? Sehat, Pak Nikolas? Pamit Pak, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Maret. Ya, semua. Thank you Pak Maret, thank you. Tony Berkati Pang. semuanya. Thank you, Roniko. Thank you. Kita meeting nih. Kapan nih meeting nih? Chapter saya yang baru dong, ayo dong. Ini doain. Kemarin kan teman-teman nggak ngedoain. Masa chapter Selasa Iya, aja ntar buka? chapternya Bro Thomas juga mau bikin chapter tuh Bro Thomas tuh. Enggak, sebulan Chapter. sekali. Kalau udah bisa offline bro, baru bikin chapter bro. Kalau online terus lama-lama kebanyakan online. Ini Bro Thomas nih belum pernah keluar sini, di luar sana selain BHI, chapter tuh udah offline, cuman jauh-jauh jaraknya banyak. Gabung makanya di inian di 4 pilar. Udah banyak pelayanan. Terus kalau mau tahu tiap Selasa tuh nggak ada libur. Bayangin dah, leader kita aja seminggu sekali. Iya, leader kita aja setiap Selasa ada loh. Pertanyaannya, ya kalau kita nggak jaga prokes ya nggak bisa gitu. Kita jaga prokes juga. Oke. Iya. Nah kita Ini nih kalau kapan mau bisa ngopi nih? ngopi sambil meeting. Ayo, kapan ayo? Makanya gini, ini chapter saya ini kan bagus banget, tertutup. Nanti bisa gabung lah ke chapter saya, kita buat doa keliling, kita ngomongin prayer, kita ngomongin sosial, kita ngomongin TNT, kita ngomongin semuanya. Keren. Saya ini Setuju. Saya ini bagian dianggap sebagai bego. relawan gue setuju. Iya, saya ini dianggap bego sama teman-teman di sana, maksudnya bukan sini. Saya karena saking ininya sama pelayanan, makanya tadi ayat firman tadi tuh saya dianggap bodoh banget, benar-benar saya butuh support dari para leader. Ini kan para leader semua ini sebenarnya ini. Tunggu aja nih, Pak Fris nih jadi CP nih, gantinya Bro Nicholas. Ya kita lihat lagi antar ganti. Jangan CP-nya ini mulu. Masa Pak Bram mulu? Ganti dong. Karena apa?
Karena nggak ada TNT-nya, touching and trading-nya nggak ada. Kenapa saya berani Tapi begini? Bro Nicholas tetap CP 12 ya. Tetap CP. Saya tinggal di CP emang Pak, tinggal di CP. Udah harus. Nah, permasalahannya kan kita kan nggak pernah setiap Selasa ya, karena saya tuh udah kenyang setiap hari Selasa kalau ketemu sama leader-leader kayak Pak Hamdani, Pak siapa tuh satu lagi tuh Pak Edward sama Pak Erwan, selalu nanya apa jiwa karena dari Pak siapa namanya Demo Sakarian sampai sekarang tuh berbicara itu ada 4 pilar, nanti saya kasih tahu, makanya kita temu dulu Minggu depan kita evaluasi. Minggu depan kita evaluasi minggu depan. Lewat Zoom. Lewat Zoom lagi. Offline ayo kalau mau offline Senin depan mau offline. Sekarang gereja saya tuh nggak pernah online kalau mau tahu, offline. Ada yang kena tapi cuma 2 hari 3 hari sembuh, lucunya gitu. Makanya deh kalau mau nanti kita datang tapi jaga jarak kalau emang mau gitu. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Saya tiap Selasa 2 pagi juga. Besok kita kedatangin lagi tuh. Boleh kita offline yuk Senin yuk depan. Mau di mana? Di tempatku aja. Nanti aku siapin. Iyalah, naik kereta cuman 3.000 ongkosnya. Kalian kan punya mobil nggak? Gue mindset gue kayak member gue mulu. Kecuali Apalagi di grup dong bro, di grup apa? Di grup. Ya itu dia kan saya udah ngegas di inian dulu kan di BH8. Saya mau naikin BH8 dulu sebenarnya baru yang lain. Orang banget ya. Ya gitulah. Kalau emang ada waktu, kalau emang ada ini keinginan Pak Bram, kita leader aja dulu. Pak Bram kan ada nih, saya ada, Bro Nicholas. Syukur-syukur ada member yang datang. Kita cepokin TNT-nya. Nanti kita bikin hybrid dulu biar Bro Tony bisa join. Kalau offline doang itu nggak bisa join Bro Tony. Iya, bisa. Aman itu aman pokoknya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan kita ngobrolin lagi. Thank you Bro Thomas ya. Thank you semua. Bye semuanya. Ini cara taruh Bro Nicholas nih hasil rekamannya di mana nih? Gua nggak tahu. Itu Bro Tony taruhnya di cloud apa di lokal Bro? Enggak, gua ini yang ini Bro. Gua yang rekam. Itu di saya ya munculnya. Oh enggak, kalau di cloud berarti ada di link nanti. Oh, harusnya di cloud ya. Gua di mana dong nih? Gua tadi pilihnya yang kedua. Oh, kalau gitu di komputer lu, Bro. Justru di komputer lu itu, Bro, berarti. Oh, yaudah, nanti saya cari. Komputernya Bro David. Siap. Nama filenya zoom.mpeg biasanya. Widih, siap. Oke, sip. Justru lebih enak, nggak perlu download. Bye. Thank you semuanya. Bless you. Thank you.